Salam damai sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Shalom juga bagi pemirsa live streaming dimanapun Anda berada. Saya ingin menyambut secara khusus Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir hari ini. Boleh dengan hormat saya minta mengangkat tangan saudara untuk kita bisa menyambut Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir. Ada yang baru pertama hadir. Saudara nanti Asia akan memberikan hadiah kenang-kenangan bagi saudara yang baru pertama. Semua merupakan jemaat yang setia, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, di bulan Oktober di minggu yang pertama ini kita akan memiliki subtema yang baru yaitu Creating Your Happiness. Menciptakan kebahagiaan. Saya percaya setiap kita sangat merindukan kehidupan yang berbahagia, rumah tangga yang berbahagia, pekerjaan yang diberkati, memiliki tubuh yang sehat, memiliki hidup sosial yang baik. Tetapi hari ini Bapak Ibu Saudara kita akan belajar untuk melihat bagaimana kebahagiaan dengan cara Tuhan. Saya mengambil tema God's Way of Happiness. Cara Allah saudara, jalan Allah untuk kebahagiaan bagi kita. Manusia seringkali mencari kebahagiaan dengan kriterianya sendiri. Ada banyak sekali orang berpikir bahwa kebahagiaan hanya bisa diperoleh melalui kekayaan, keberhasilan, sukses, kedudukan yang tinggi, popularitas. Tetapi saudara, pada kenyataannya ada begitu banyak orang yang sudah memiliki kekayaan, keberhasilan, popularitas. Mereka tidak pernah puas, mereka tidak bahagia, tidak jarang mereka mengakhiri hidup mereka. Itu sebabnya kita perlu melihat janji bahagia atau janji hidup diberkati dengan standar Tuhan, dengan cara Tuhan. Hari ini saya ingin menyampaikan bagian sudah dari ucapan khotbah Yesus di atas bukit, sabda bahagia. Dan untuk itu kita melihat kebenaran firman, saya akan ambil saudara di dalam Injil Matius pasal yang kelima ayat 1 sampai dengan ayat 4. Mari saya ingin mengajak kita semua membaca 4 ayat ini bersama-sama dengan suara keras. Saya akan mendasari kebenaran firman dari ayat-ayat ini. Demikian bunyi firman Tuhan, khotbah di bukit, ucapan bahagia. Mari bersama 2, 3. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit. Dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Kita yang percaya firman Tuhan berkata, amin. Firman Tuhan berkata yang berbahagia itulah yang mendengar firman Tuhan, menyimpan dalam hati dan dengan setia melakukan di dalam hidup. Bapak Ibu Saudara sekalian, dikatakan Yesus khotbah di atas bukit. Tempat ini adalah tempat yang real, berada sudah di sekitar Danau Galilea. Kalau saudara pergi ke Israel, saudara pasti akan dibawa, membuktikan saudara bahwa apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus bukanlah satu dongeng, tetapi satu fakta yang ditopang oleh sejarah, geografis, keadaan alam yang sampai hari ini kita bisa lihat. Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini kita melihat satu kebenaran yang jika kita terima sepintas rasanya sangat paradoks. Sangat bertentangan dengan apa yang diharapkan manusia. Bagian yang pertama saya melihat bagaimana janji Tuhan Yesus untuk kita bisa berbahagia di tengah kemiskinan. Saudara pasti langsung protes, gimana mungkin
saya bisa bahagia di tengah kemiskinan. Tetapi ayat 3 Yesus berkata, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Saudara, kita harus membacanya secara lengkap. Miskin di hadapan Allah. Ayat ini tidak bicara mengenai miskin secara keuangan. Di dalam bahasa aslinya kata miskin di sini saudara memakai bahasa Yunani berasal dari satu suku kata petokos. Artinya saudara bukan miskin biasa-biasa, tetapi sangat miskin sampai dia tidak punya apa-apa lagi yang dibanggakan. Saudara, ada banyak orang untuk bisa menjadi sombong bukan hanya karena kaya. Orang miskin pun bisa sombong. Tapi saudara, kata petokos di sini menggambarkan tidak ada satu lagi yang dia bisa banggakan. Enggak punya apa-apa dan merasa bukan apa-apa. Rupanya inilah definisi miskin di hadapan Allah. Yesus menjanjikan kepada orang yang miskin di hadapan Allah. Merasa dirinya bukan apa-apa, bukan siapa-siapa. Dan merasa tidak punya apa-apa. Walaupun secara kenyataan saudara punya rumah, mungkin punya mobil. Saudara sekalian, tetapi kalau kita sadari semuanya pinjaman. Buktinya kalau saudara meninggalkan dunia ini, saudara tidak bisa bawa sepeser uang, kendaraan, semua harta yang kita dapatkan, permata kita juga tidak akan bawa. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara kita perlu memperhatikan janji Yesus. Berbahagia ketika seorang merendahkan dirinya di hadapan Allah. Saya memberikan beberapa contoh sudah di dalam Alkitab. Yang pertama, bagaimana Yesus sendiri memberikan perumpamaan. Untuk menggambarkan saudara, ada orang yang merasa dirinya benar, ya. Lalu kemudian melihat orang lain itu salah semuanya. Itu sebabnya Yesus menceritakan perumpamaan ini dalam Injil Lukas 18 ayat 9 sampai 12, dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain. Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada dua orang yang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu, aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Sudah kita membaca bagaimana orang Farisi ini betul-betul merasa dirinya sangat kaya secara rohani. Menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain. Apalagi di sebelahnya ada pemungut cukai. Dia merasa bahwa hidup pemungut cukai ini kotor sekali. Kenyataannya memang betul hidup pemungut cukai itu secara keuangan tidak benar. Tetapi sudah Yesus berkata, kalau saudara baca ayat-ayat selanjutnya. Dikatakan saudara bagaimana pemungut cukai ini bahkan tidak berani menengadahkan mukanya. Saudara sekalian, dia merasa sebagai seorang yang sangat hina, betul-betul sangat miskin. Saudara-saudara sekalian, dia memohonkan pengampunan kepada Tuhan. Kalau kita lihat saudara sekalian di dalam ayatnya yang ke-13 dari Lukas 8, dari Lukas pasal 18. Maka kita bisa lihat bagaimana di situ sikap merendahkan diri yang dilakukan oleh orang miskin ini. Ketika dia berkata, ya Allah kasihanilah aku sebab aku ini orang berdosa. Orang ini betul-betul merendahkan diri serendah-rendahnya.
Saudara, karena bukan dia tidak punya apa-apa, dia kaya sekali pemungut cukai. Tetapi di hadapan Allah yang maha kaya, saudara, dia merasa dosa-dosanya begitu rupa. Itu sebabnya sudah dia merendahkan diri. Dan Yesus berkata, ketika dua orang ini pulang, mana yang dibenarkan? Bukan orang Farisi, yang walaupun kenyataannya dia memang memberi persepuluhan, berpuasa seminggu 2 kali. Saudara, jangan keliru, bukan berarti kita tidak perlu berpuasa, tidak perlu berdoa, tidak perlu memberi persepuluhan, bukan. Semua itu adalah perintah Tuhan. Tetapi saudara, sikap yang benar yang dari hati ini, merasa tidak benar. Merasa saudara bahwa walaupun melihat ada orang lain berdosa, apakah itu suami, apakah itu istri, orang tua, anak. Saudara, kita belajar untuk tidak merasa diri benar. Saya melihat justru salah satu penghalang menyebabkan suami atau istri yang belum percaya Tuhan tidak bisa bertobat adalah karena pasangan hidupnya rasa suci sekali, ya, rasa sangat rohani sekali. Anak kenapa sudah melihat orang tuanya sangat agamawi tapi nggak mau bertobat? Karena orang tuanya rasa sok suci. Anak rasanya salah semua. Ya. Itu sebabnya Bapak Ibu sudah penting sekali. Apa yang dikatakan Yesus, berbahagialah orang yang merasa dirinya miskin di hadapan Allah. Contoh yang kedua saya ambil adalah dari perempuan Kanaan. Yang datang kepada Yesus, saudara, meminta supaya anaknya yang kerasukan setan dan sangat menderita bisa disembuhkan. Tetapi saudara, Yesus yang diharapkan penuh dengan belas kasih, dikatakan saudara, Yesus tidak menjawabnya, tidak menggubrisnya. Bahkan murid-muridnya menyuruh Yesus mengusir wanita ini. Usir aja, dia teriak-teriak ganggu ini. Bahkan Yesus tidak berhenti sampai di situ, betul-betul menolak wanita ini. Sorry ya, aku tidak diutus untuk orang-orang yang bukan domba-domba Israel. Jadi jelas-jelas ditolak. Coba gimana kalau saudara datang sama saya dan saya berkata, sorry ya, saya tidak melayani orang yang warna kulitnya beda sama saya. Waduh, saudara pasti ya, saya dibicarakan di seluruh kota Surabaya. Itu ada pendeta sombongnya setengah mati. Bayangkan Yesus ngomong begitu tuh, sorry ya. Saya hanya diutus untuk domba-domba Israel. Bapak Ibu Saudara, Yesus bukan hanya tidak mengacukan wanita ini, mengusir wanita ini, menolak, tapi menghina. Waduh, keterlaluan. Waktu Yesus berkata, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak dan melemparkannya kepada anjing. Waduh, menghina sekali ya. Tetapi Bapak Ibu Saudara, saya belajar. Wanita ini benar-benar memiliki satu sikap petokos. Merasa diri betul-betul gak punya apa-apa. Sampai harga diri pun gak punya dah kayaknya gitu ya. Bapak Ibu Saudara, rupanya ini adalah salah satu janji bahagia. Ketika saudara bisa melewati penghinaan, saudara bisa gak sakit hati waktu dihina suami atau mertua, atau saudara orang-orang sekeliling kita. Wah, saudara harus betul-betul merasa diri miskin di hadapan Allah. Wanita ini begitu tekun, dia gak pusing mau disebut anjing pun. Dia berkata, benar Tuhan. Anjing pun makan remah-remah, runtukan roti yang jatuh dari meja tuannya. Dan kita membaca bagaimana Yesus sangat menghargai sikap wanita ini, menyamakannya dengan iman. Hai ibu, besar imanmu, jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Seketika itu juga, tidak tunggu besok, minggu depan, bulan depan, seketika itu juga sembuhlah anak itu. Inilah saudara,
miskin di hadapan Allah. Berani sudah melewati penolakan, penghinaan ya. Lewati semuanya itu dengan mata yang terus fokus kepada Kristus. Contoh yang ketiga saya ambil adalah dari kisah anak bungsu. Perumpamaan tentang anak bungsu yang menyadari dosanya. Saudara-saudara sekalian, ini adalah bukti bahwa kekayaan, kasih dari manusia tidak membuat orang puas. Kalau sudah baca dalam Injil Lukas pasal 15, anak bungsu ini tidak kekurangan apa-apa. Papanya kaya sekali, papanya sangat sayang, sarana, fasilitas, kalau sekarang rumah mewah, AC, makan, minum, waduh gak kurang-kurang, pegawai banyak, mobil banyak. Tapi buktinya lihat saudara, gak puas. Saudara sekalian sampai dia memberontak. Dia minta bagian warisan, dimintanya tanah, mungkin rumah, dolar-dolar, deposito, emas-emasan. Mana warisan saya? Wah kurang ajar. Tetapi bapaknya sabar sekali diberikannya bagian dari warisan anak ini. Anak ini pergi sudah ke tempat yang jauh. Dia menghambur-hamburkan, berfoya-foya. Wah, saudara-saudara sekalian, dia tidak kerja tiap hari senang-senang ya. Tiong-tiongan terus ini ya. Buang terus uang. Kayaknya enggak ada serinya, enggak habis-habis. Sampai dikatakan satu kali sudah keadaan yang sangat sulit, kelaparan datang. Uangnya pun habis, teman-temannya satu demi satu menyingkir. Saudara, keadaan semakin buruk sampai dia harus bekerja. Saudara, nyata sekali bahwa anak bungsu ini tidak membekali dirinya dengan pengetahuan. Dengan kemampuan sampai dia harus bekerja menjadi penjaga babi. Waduh, pekerjaan yang hina sekali buat orang Yahudi yang tidak makan daging babi. Tetapi saudara, kisah ini diangkat oleh Yesus untuk menggambarkan bagaimana seorang yang haus kekayaan, haus kebebasan dunia ini akan jatuh diakhiri dalam penghinaan. Bapak Ibu Saudara sekalian, tapi bersyukur kisah ini ditutup dengan happy ending. Ketika anak bungsu ini memiliki sikap merendahkan diri, merasa miskin di hadapan Allah. Sudah dia tidak hanya berani berontak, berani hidup dalam hawa nafsu, tapi dia berani bayar harga. Menahan malunya kayak apa saudara? Sudah compang-camping, udah gak punya sepatu lagi, cincinnya udah dijual semuanya. Dia berani bayar harga untuk kembali ke rumah Bapa, memposisikan dirinya lebih rendah saudara, bukan lagi sebagai anak, tetapi sebagai orang upahan Bapa, sebagai budak. Ini saudara kita lihat petokos. Kita lihat bagaimana dia betul-betul merasa sangat miskin. Dan kita melihat bagaimana Bapa menerima dia. Contoh yang keempat saudara kita lihat adalah teguran yang keras. Yesus Kristus kepada jemaat di Laodikia. Yang dicatat di dalam Wahyu pasal 3 ayat 17-18 saya akan bacakan. Karena engkau berkata aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat, malang, miskin, buta, dan telanjang. Maka aku menasehatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api. Agar engkau menjadi kaya dan juga pakaian putih. Supaya engkau memakainya agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan. Dan lagi minyak untuk melumas matamu supaya engkau dapat melihat. Bapak Ibu Saudara sekalian, jemaat Laodikia adalah satu gambaran jemaat akhir zaman, jemaat karismatik. Orang karismatik saudara ditandai dengan karisma.
karunia-karunia Roh Kudus. Ada bahasa roh, enggak takut setan, tengking setan. Wah, hebat ya. Lalu saudara, jika hanya karunia roh saja tekanannya, maka seringkali diikuti sudah dengan satu kehidupan yang ingin diberkati. Terus naik, enggak pernah turun. Gitu ya kira-kira ya. Orang yang percaya kepada Yesus pasti diberkati, pasti kaya. Kalau tidak kaya, something wrong. Ada sesuatu yang salah. Wah, bahaya sekali kalau penekanannya hanya kepada kekayaan secara jasmani. Tidak jarang saudara, kemudian orang-orang yang biasa-biasa belum bisa beli mobil, masih sedang merangkak secara ekonomi. Tapi karena ingin kelihatan supaya diberkati, kelihatan dia dikasihi Tuhan, paksakan diri. Ya, mungkin gesek kredit card, paksakan diri. Akhirnya masalah bukan semakin selesai sudah, tetapi semakin buat masalah. Bapak Ibu Saudara sekalian, karismatik Injili, itulah posisi gereja Happy Family. Kita mengambil karisma karunia roh, kita punya semangat saudara, punya api Roh Kudus. Tetapi di sisi yang lain kita mau menjadi orang-orang yang belajar firman Tuhan. Amin. Tidak ada yang berdiri atas firman tidak persiapan. Semua mempersiapkan firman. Semua belajar firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, sehingga dengan demikian kita tidak menjadi seperti jemaat di Laodikia. Jemaat ini merasa dirinya kaya karena memang saudara, orang-orang di kota Laodikia ini kaya luar biasa, punya banyak emas. Tapi Yesus menegur mereka dengan keras. Di hadapan Yesus dikatakan mereka adalah orang-orang yang punya banyak lantakan emas ini, dikatakan kamu miskin. Mereka hanya bisa kaya jika dikatakan membeli emas yang murni. Itulah saudara, emas yang sudah melewati api ujian. Iman yang dimurnikan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kekayaan iman tidak bisa, tidak harus lewati ujian. Kalau saudara menjadi orang Kristen yang penuh ucapan syukur karena semuanya baik, itu saudara belum punya iman yang murni. Tapi kalau saudara sudah melewati ujian, saudara masih bisa mengucap syukur. Itulah kekayaan yang sejati. Saudara, seorang penulis terkenal duduk di ruang kerjanya. Lalu dia mulai menulis begini, tahun lalu saya harus dioperasi dan mengeluarkan batu empedu saya. Saya harus berbaring cukup lama di ranjang saya. Tahun yang sama saya berusia 60 tahun. Saya harus keluar dari pekerjaan perusahaan percetakan yang begitu saya senangi, yang sudah saya tekuni selama 30 tahun. Tahun yang sama saya ditinggalkan papa saya yang tercinta meninggal dunia. Masih di tahun yang sama anak saya gagal di ujian akhir kedokteran karena kecelakaan mobil. Biaya bengkel akibat kerusakan mobil adalah bentuk kesalahan lainnya di tahun itu. Akhirnya dia menulis, sungguh saya melewati tahun yang sangat buruk. Pada waktu istrinya menulis, istri sang penulis ini masuk ke ruangan dan menjumpai suaminya baca tulisan itu, dia termenung. Lalu saudara sekalian, kemudian dia mundur perlahan-lahan dan pergi ke ruangan yang lain. 15 menit kemudian dia masuk dan meletakkan sebuah kertas lain berisi tulisan sebagai berikut. Tahun lalu akhirnya saya berhasil menyingkirkan batu di kantong empedu saya yang selama bertahun-tahun membuat perut saya sakit. Tahun lalu saya bersyukur bisa pensiun dengan kondisi sehat walafiat. Udah umur 60 kan. Sekarang juga saya bisa menggunakan waktu saya untuk menulis dengan fokus lebih baik dan penuh kedamaian. Pada tahun yang sama saya bersyukur.
Ayah saya yang berusia 95 tahun tanpa kondisi kritis akhirnya menghadap Sang Pencipta. Masih di tahun yang sama, Tuhan memberkati anak saya dengan hidup baru sesuai dengan jalan Tuhan. Mobil kami memang rusak berat akibat kecelakaan tersebut. Tapi syukur, anak saya selamat, tidak cacat sedikit pun. Pada kalimat terakhir dia menulis, tahun ini adalah tahun dengan berkat Tuhan yang luar biasa. Dan kami melalui semuanya dengan takjub. Bapak Ibu Saudara sekalian, peristiwa yang sama dialami penulis, dialami oleh istrinya. Tetapi dengan cara pandang yang berbeda. Saudara, sang istri melihat semua peristiwa ini sebagai satu ujian hidup. Dan ketika kita bisa melewati ujian itu, masih bisa bersyukur. Kita sedang mengumpulkan emas yang murni. Amin, saudara. Itulah yang dikatakan oleh Yesus. Engkau harus membeli daripadaku emas yang murni. Iman yang dimurnikan. Melewati ujian dalam hidup. Tidak perlu saudara gara-gara istri selingkuh terjun bunuh diri. Gara-gara saudara bangkrut lalu saudara stres, depresi. Ya, saudara ketawa-ketawa pasti mengerti kan. Saudara-saudara sekalian berkata, habis istri saya selingkuh makanya saya bunuh diri. Supaya dia tahu, waduh tahu gimana sudah ya. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, jemaat Laodikia. Merasa dirinya sudah berkelimpahan, punya banyak pakaian. Tapi Yesus berkata, kamu telanjang. Saudara sekalian, apa yang dilihat Allah beda dilihat kita. Tuhan menghendaki saudara dikatakan kamu harus berpakai pakaian yang putih. Hidup dalam kekudusan. Hidup dalam kebaikan. Kita sering iri hati dengan orang-orang kaya. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat hidup di dalamnya, sudah akan terkaget-kaget. Berapa banyak saudara orang yang sepertinya hidup berkelimpahan, tapi mereka hidup dalam kenajisan. Saya lihat dengar sudah hari-hari ini banyak pasangan-pasangan yang pergi bersama-sama punya sahabat couples, pergi berlibur ke Bali atau ke luar negeri. Saudara mereka tinggalkan anak-anak mereka berkata, papi mami mau vacation, mau rekreasi. Wah, anak-anak senang sekali lihat papa mama punya sahabat-sahabat berekreasi. Tapi siapa menyangka sampai di Bali atau di daerah rekreasi mereka tukar pasangan. Betul saudara. Ya, mereka membodohi, membohongi anak-anak dan lingkungan. Di sana mereka tukar pasangan. Bosen katanya kalau ini aja. Kita kan gak cerai. Kita kan gak tertutup, gak ada yang rahasia. Kita setuju. Saya tidur sama pasangannya dia tidur sama pasangan. Gak apa-apa, it's okay. Bersih, clean. Gak mungkin kena penyakit kotor. Ini orang bersih semua. Waktu pulang mereka gandengan lagi, happy, seger, anak juga seneng. Siapa yang tahu? Saudara mereka mengenakan pakaian yang begitu kotor. Kenajisan. Saudara-saudara sekalian, Yesus menegur dengan keras jemaat Laodikia yang merasa dirinya tidak kekurangan suatu apapun. Di Laodikia terdapat pabrik obat mata yang sangat terkenal. Yesus juga kasih tahu. Kamu merasa bahwa matamu sehat, sering ditetesi obat mata, dikatakan engkau buta katanya. Karena kamu harus melumasi minyak dengan minyak, matamu dengan minyak. Bapak Ibu, apa yang bisa mencelikkan mata kita? Melihat perkara-perkara yang rohani, perkara-perkara yang kekal. Kita perlu minyak Roh Kudus. Amin, sudah. Kita perlu firman Tuhan. Betul-betul sudah menerangi jalan hidup, membuka, mencelikkan mata rohani kita. Sehingga setiap kali kita diingatkan siapa kita. Berbahagialah orang yang miskin.
di hadapan Allah. Orang yang mau merendahkan diri di hadapan Allah, maka dikatakan dia akan memiliki kerajaan surga. Kerajaan surga yang tidak diperoleh karena usaha kita, karena saya baik seperti orang Farisi itu. Karena dia berpuasa seminggu 2 kali, karena dia sembahyang terus, amal terus, tidak. Seperti yang dikatakan dalam Efesus 2 ayat 8 sampai 10. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Saudara, dulu papa saya gak mau jadi Kristen. Karena lihat orang-orang Kristen yang hidupnya tidak sesuai dengan kekristenannya. Hari ini sudah kita melihat apa yang dikatakan firman. Keselamatan bukan karena kebaikan kita, jerih lelah kita. Jangan ada seorang pun yang memegahkan diri. Tetapi sudah ketika kita sudah diselamatkan, Tuhan mau kita tidak menyia-nyiakan anugerah Allah. Anugerah yang sudah begitu besar. Seharusnya mendorong, memacu kita, memotivasi kita untuk berlomba-lomba berbuat baik. Sudah dalam hal berbuat baik kita harus belajar seperti Yesus mengajar murid-muridnya belajar kepada orang Samaria. Orang Samaria bukan orang Kristen kan? Sama saudara, kita lihat orang di luar Kristen kadang jauh lebih baik dari orang Kristen. Betul gak saudara? Orang Kristen kadang-kadang hitung-hitungan. Orang Kristen kadang-kadang ngomongin orang, gosipin orang, membicarakan orang lain. Saudara-saudara sekalian, tetapi kalau kita lihat orang yang di luar Kristen, kadang-kadang jauh lebih baik. Kemarin saudara saya baca surat kabar dan saya terkejut. Saya jarang sekali baca surat kabar bagian olahraga. Ya, mungkin yaitu wanita kayak gitu ya. Apalagi kalau sepak bola, aduh buat saya buat apa mikirin sepak bola. Bola dari dulu bulat, ngapain dipikirin. Bola 1 direbutin berapa orang saudara? Ya, 2-11 kan, 2 kali 11 ngapain. Udah aja satu-satu dikasih bola kan beres kan. Ya, tinju lagi waduh. Ya, kita berusaha jangan jatuh, jangan sakit, ini dibonyokin. Waduh kurang kerjaan. Ya, jadi buat saya saudara dunia itu gak menarik. Tetapi sudah kemarin saya baca, saya terkejut. Saya membaca seorang petinju muda. Namanya Amir Khan. Coba kita lihat, ganteng. Dia blaster Inggris campur Pakistan. Umurnya 28 tahun. Dia juara WBA dan IBF, welter ringan. Saya tidak dapat informasi, saya nggak tahu dia Kristen atau bukan. Tapi seperti Yesus sudah juga mencatat peristiwa perumpamaan orang Samaria yang baik hati. Dibandingkan dengan imam, orang Lewi yang cuek, lihat di depan mata orang yang harus ditolong lewat aja. Saya juga mau mengangkat tokoh muda ini, luar biasa. Saudara sekalian, Amir Khan mengambil keputusan untuk pensiun di usia 28 tahun. Karena hatinya yang sangat tergerak saudara dengan orang-orang miskin yang ada di dunia ini. 21 September yang lalu dia tidak kuasa menahan air mata. Melihat ribuan pengungsi Syria di Lesbos, Yunani. Inilah saudara titik yang paling tinggi. Membuat dia mengubah rencana masa depannya sebagai petinju Inggris. Saya ingin menolong orang di seluruh dunia, ucapkan pada Daily Mail. Hal itu akan memberikan tantangan tersendiri sama dengan dunia tinju. Sebelumnya saudara, orang-orang sudah melihat bagaimana Khan punya jiwa sosial yang tinggi. Dia aktif dalam Perhimpunan Nasional Pencegahan Terhadap Kekejaman Anak.
Dia juga aktif di dalam memberikan bantuan-bantuan di rumah sakit orang-orang yang tidak mampu. Ketika tsunami melanda Asia Tenggara dan Selatan tahun 2004, dia menyumbangkan saudara uang yang cukup besar. Tahun berikutnya ketika Pakistan mengalami gempa, dia turun tangan membeli tenda-tenda begitu banyak, makanan. Bahkan saudara rumahnya di Inggris propertinya yang banyak. Dia buka saudara untuk orang-orang yang sedang menghadapi kesusahan. Luar biasa orang muda ini. Sebelumnya dia tidak acuh dengan dunia luar dan dia hidup dalam kemewahan. Tetapi sudah ada satu titik balik dalam hidupnya. Dan dia berkata, saya ingin memberikan semuanya untuk pekerjaan amal. Ada kebahagiaan yang luar biasa ketika aku memberikan hidupku, ketika aku bersama-sama dengan orang-orang yang terbuang. Wow, luar biasa. Kita orang Kristen harus belajar. Saya nggak tahu lagi ya kalau nanti dapat informasi ternyata dia anak Tuhan. Tetapi Bapak Ibu Saudara, itulah tantangan kita. Kita sudah pasti memiliki jaminan masuk surga. Tetapi kenyamanan, janji bahwa kita pasti masuk surga membuat kita seringkali menutup mata terhadap orang-orang di sekeliling kita. Tidak peduli sudah terhadap orang-orang yang betul-betul membutuhkan uluran tangan. Bapak Ibu Saudara, itu sebabnya Tuhan mau kita yang sudah pasti memiliki kerajaan surga, kita pun berlomba-lomba berbuat baik. Firman Tuhan berkata supaya orang-orang melihat perbuatan baikmu dan mereka memuliakan Bapa di surga. Amin saudara. Firman Tuhan menjanjikan berbahagialah mereka yang miskin di hadapan Allah. Karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Yesus sudah mempersiapkan rumah dan akan menjemput kita. Saudara percaya itu? Saudara, di dunia ini tidak ada seorang pun bisa dapat rumah gratis ya, kecuali kalau saudara anak orang kaya. Dapat warisan. Tapi secara umum saudara harus beli, saudara harus sewa, saudara harus kontrak. Harga tanah tambah lama, tambah mahal. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian jangan khawatir. Yesus memberikan satu kata pembukaan di dalam Injil Yohanes pasal 14. Janganlah gelisah hatimu, janganlah kamu gelisah, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapa banyak tempat tinggal. Amin. Banyak. Saudara enggak perlu tidak dapat rumah. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara sekalian, biarlah kekayaan kita di dalam Kristus kita pelihara dengan sungguh-sungguh. Hidup memelihara iman percaya. Menantikan kedatangannya dengan hidup setia. Bapak Ibu Saudara sekalian, berapa banyak orang sangat merindukan bukan cuma punya rumah yang bagus di dunia, tapi punya rumah di kekekalan. Kalau saudara pernah pergi tur ikut ke China, coba lihat. Saya dulu diajak saudara pergi ke Beijing. Ya. Waduh saudara, pergi ke Beijing itu mengunjungi kuburan demi kuburan demi kuburan. Betul nggak saudara? Kuburannya raja-raja. Kuburannya itu turun jauh luas sekali. Terus di depannya itu saudara, di depan yang dipercaya sebagai kuburannya mereka. Kuburannya mah kecil aja tapi luas. Ada mejanya, ada kursinya. Ada lagi apa saudara, di depan itu dikasih batu-batu giok yang belantakan gede-gede itu. Saya tanya, buat apa sih kayak begini nih? Oh ini kan mereka mempercayai bahwa di dalam kekekalan mereka bisa duduk di meja, duduk di kursi, makan-makan. Apalagi kalau saudara pergi ke kota, aduh saya tiba-tiba lupa apa sih S depannya itu. Nah, Xi'an, saya pernah pergi ke sana. Waduh saudara, itu dibikin serdadu berapa ribu itu. Mukanya nggak ada yang sama satu juga. Bawa senjatanya saudara, cara sanggul prajuritnya ada yang sanggul ke kanan, sanggul ke kiri, sanggul tengah. Ya,
nggak ada yang tahu. Saya tanya sama local guide-nya. Itu saya lihat prajuritnya kok ada yang sanggulnya ke kanan, sanggul ke kiri, sanggul tengah. Local guide-nya bilang, ini baru kali ini ada yang nanya. Biasanya nggak ada yang perhatiin sanggul. Mungkin karena ibu suka sanggul katanya. Saya bilang enggak, ini apa kebetulan ya orangnya cetaknya. Oh enggak, ini ada artinya. Yang sanggul kanan ini pemanah, sanggul kiri pegang ini. Oh gitu. Yang sanggul di tengah itu bukan prajurit, dia jenderal. Oh, hebat sekali itu. Siapa namanya? Huangse, aduh lupa lah. Ini Cungkuoren tapi Pu Wei Jiangguo yang gini nih ya. Saya pernah cerita sih, tapi saudara lihat itu kota Xi'an luar biasa. Menggambarkan apa? Mereka punya impian hidup kekal itu punya rumah. Itu sebabnya saudara lihat ya di kepercayaan agama lain. Ya, waktu ada yang meninggal bakar uang. Betul nggak sudah? Saya pernah lihat itu tulisannya Bank Health Note. Artinya apa? Duit, bank uangnya neraka. Saya mikir opo ya maksudnya ya. Bukan rupiah, bukan dolar, bukan yuan loh. Bank Health Note itu namanya, dijual. Terus dibakarin. Saya pikir, oh kalau sudah mengerti konsep orang Tionghoa, sudah ngerti. Orang Tionghoa tuh apa-apa kan pakai cien kan. Licin sini, licin sana, gosok sini, gosok sana. Dalan, bablas. Rupanya mereka berpikir itu sudah ribuan tahun. Gimana mereka yang seharusnya masuk neraka, sogok aja malaikatnya. Bakarin duit sebanyak-banyaknya. Ya, jadi semakin banyak duitnya, nggak jadi nih masuk neraka. Jadi masuk surga. Gitu pikirannya. Mengenai masalah benar atau tidak, ya enggak tahu. Loh itu kan kepercayaan mereka. Lalu sebelum jenazah diberangkatkan, selalu saudara pecahkan semangka yang besar, bulat, bagus, manis. Coba saya tanya, saudara ngerti apa enggak? Loh saya selalu tanya, saudara, kenapa sih semangka enak-enak kok dipecahin? Prak gitu. Ya, yang ditanya bilang, enggak tahu. Loh kok melakukan sesuatu yang enggak tahu? Orang yang melakukan sesuatu yang enggak tahu, orang apa saudara? Ya itu saudara jawab sendiri ya. Tapi saya penasaran, saya pingin tahu. Saya tanya dulu saudara sama papa saya, Papa kenapa sih orang mati itu selalu pecahkan semangka? Oh itu malaikat di sana itu suka yang manis-manis, dewa-dewa itu. Jadi dia harus ingat bina hubungan terus, bangun hubungan. Duit dikasih, semangka dikasih, waduh kasih yang manis-manis. Supaya jangan lupa ya perjalanannya lurus. Waktu jenazah meninggal matanya kasih mutiara, betul nggak? Mutiara bagus pakai anting taruh di situ, saya taruh di hidung kasih mutiara, semua kasih supaya apa? Jalannya terang. Sepatunya walaupun bisa beli sepatu Beli, sudah lihat orang China kalau mati pasti pakai sepatu bakpao, pasti. Ya, kenapa? Supaya nanti jalannya cepat sudah pakai sepatunya, sepatu kain, sepatu bakpao, supaya jalannya terang. Sudah lihat? Itu menggambarkan kerinduan orang punya rumah di sana. Amin, saudara. Betul, saudara. Ya, saya juga pernah dengar cerita yang buat saya sih, ya konyol sih. Tapi ya saya hargailah semua kepercayaan, hargai. Dia bilang begini, Bu, satu kali saya bermimpi loh. Dalam mimpi itu saya ketemu papa saya udah mati. Lalu papanya bilang begini dalam mimpinya, terima kasih ya. Kamu sering sekali kirim uang ke saya. Saya di sini sekarang kaya dan bisa buka bank. Ya, dan di alam sini saya menolong banyak orang. Ada banyak tetangga-tetangga yang mati itu miskin-miskin semua. Terima kasih juga saya nggak kedinginan di sini. Saya dapat baju banyak sekali. Saya juga kenyang selalu dikasih makan. Terima kasih ya. Itu loh Bu saya dimimpiin. Nah, sekali lagi apakah benar atau tidak? Kita kan tidak tahu, saudara belum pernah mati kan. Tetapi sudah sekalian ada satu pribadi yang pernah mati, turun ke dunia orang mati, bangkit pada hari yang ketiga. Berarti meyakinkan dong karena dia pernah mati. Kalau kita cuma dengar cerita dari orang yang katanya sudah mati, tapi belum pernah bangkit lagi, ya kita kasih tanda tanya dong, question mark.
Tapi saudara pribadi ini pernah mati, turun ke dunia orang mati. Dan dia bangkit pada hari yang ketiga. Dia naik ke surga dan dia berkata, aku pergi ke rumah Bapa. Di rumah Bapa banyak tempat tinggal. Amin. Itu yang membuat kita tidak gelisah, tidak takut. Bagian kita ketika kita sungguh merendahkan diri di hadapan Allah. Firman Tuhan berkata, engkau akan memiliki kerajaan surga. Amin. Sekarang mari kita melihat yang kedua di ayat 4 Matius pasal 5. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Ya, paradoks sekali. Bu, orang yang bahagia yang gak bisa dalam satu waktu yang sama bahagia dan duka cita itu barengan, gak bisa. Tapi inilah Yesus. Ada makna yang dalam, saudara. Berbahagialah orang yang berduka cita. Ini ada hubungannya dengan ayat yang ketiga. Duka cita yang benar. Yaitu ketika seorang menyadari dosa-dosanya. Menyadari, aduh begitu banyak dosa-dosa dalam hidupku, itu yang membuat saya sedih. Saya ambil 3 contoh orang yang menyadari dosa-dosanya. Orang yang berduka cita secara benar. Yang pertama Paulus. Dia menyadari dirinya tidak mampu hidup tanpa Tuhan. Itu sebabnya dia berkata, aku manusia celaka ini. Siapakah yang dapat melepaskan aku dari tubuh maut ini? Dia rasa berduka, siapa yang bisa lepaskan dia? Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Bandingkan sudah dengan hidup masa lalunya. Dia berkata, kalau aku mau banggakan masa laluku, waduh, aku keturunan orang Ibrani asli suku Benyamin, disunat pada hari ke-8, orang Farisi, tidak bercacat dan sebagainya. Tapi dia berkata, semuanya aku anggap sampah. Karena ternyata ketika aku diperhadapkan kepada dosaku, aku tidak bisa membersihkannya. Aku manusia celaka, siapakah yang melepaskan aku dari tubuh dosa ini? Syukur kepada Tuhan, kepada Allah dalam Kristus Yesus. Orang yang kedua adalah Daud. Daud, saudara, tidak malu mengakui dosa-dosanya. Sudah punya istri lebih dari 1, masih pingin yang lain. Daud. Sehingga sudah dia tidur dengan Batsyeba. Untuk menutupi dosanya dia bunuh suami Batsyeba. Dosa sekali. Dan ketika dia ditegur oleh hamba Tuhan Nabi Nathan namanya. Dia tidak malu mengakui dosanya. Ada banyak orang, saudara, banyak pria, banyak wanita berani melakukan dosa sebesar Daud. Tapi berapa banyak orang yang hebat mau mengakui dosa seperti Daud. Itulah yang membuat dia menjadi seorang yang berkenan di hadapan Allah. Bandingkan dengan Saul. Yang waktu pada ditegur sudah oleh Samuel, dia membenarkan diri. Dia cari kambing hitam, gara-gara rakyat maka saya melakukan ini. Dia enggak mau mengakui dosanya. Itu sebabnya kita lihat akhir hidup Saul. Dia mati, saudara, membunuh dirinya sendiri. Orang yang ketiga yang saya ambil contoh Petrus. Dia mau menerima kesempatan yang kedua yang diberikan Yesus. Petrus jatuh dalam dosa yang besar, saudara, serius, menyangkal Yesus. Ada firman berkata, barang siapa tidak mengakui nama Yesus di depan banyak orang, Bapa di surga akan malu mengaku nama kita. Petrus melakukan itu. Tetapi Yesus kasih dia kesempatan yang kedua. Sudah nanti bisa baca kisah itu Yohanes 21 ayat 15 sampai 17. Ketika Yesus berkata, Simon Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Sampai 3 kali. Simon Petrus tidak bisa, saudara, mengasihi Yesus dengan standar yang dituntut oleh Allah. Dia hanya bisa mengasihi dengan kasih yang terbatas, kasih yang bisa berubah, kasih yang bisa menyangkali dia. Tapi Yesus berkata, gembalakanlah domba-dombaku. Bandingkan dengan Yudas, menjual Yesus. Tetapi saudara sekalian, Yudas tidak berduka cita
secara benar. Duka citanya salah, guilty feeling, rasa berdosa sekali dia tidak datang kepada Yesus. Sehingga kita membaca bagaimana Yudas mengakhiri hidupnya dengan menggantung diri. Bapak Ibu Saudara, berapa banyak orang hari ini bisa berbahagia karena berduka cita. Renungkan dan resapi surah pengajaran Yesus. Kita menjadi orang yang berbahagia karena kita memiliki duka cita yang benar. Duka cita karena sudah sekalian kita tahu bahwa dosa-dosa yang berat yang menindih hidup kita hanya bisa dilepaskan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Duka cita yang kedua adalah disebabkan karena kita harus membayar harga mengikut Yesus. Yaitu dengan menyangkal diri, memikul salib setiap hari. Saudara, saya melihat hari-hari ini pengajaran salib menjadi semakin kuno. Menjadi semakin membebani banyak anak Tuhan dan menjadi membosankan. Udahlah, jangan bicara salib. Bicara itu kelimpahan, kekayaan, keberhasilan, ya, kesuksesan. Itu loh Bapak Ibu Saudara. Tanpa salib, saudara-saudara sekalian, kita tidak mungkin akan melihat kemuliaan. No crown without cross. Billy Graham, saudara, yang sudah memenangkan jutaan orang datang kepada Yesus. Dia berkata, saudara sekalian, berita yang terpenting adalah berita salib. Amin, saudara. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara sekalian menyangkal diri, berani berkata tidak terhadap keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Kita berani tidak ikut gaya dunia yang tidak sesuai firman. Anak muda di tempat ini kalau sudah ikut gaya dunia, mereka udah summon leven. Sudah berhubungan seks sebelum menikah. Melakukan aborsi. Bapak Ibu Saudara sekalian, nanti Kamis yang akan datang, usahakan saudara hadir. Bisa hadir pagi, hadir di Ritz Palace, ladies gabungan. Bisa hadir malam, Kamis malam. Saudara sekalian, seorang hamba Tuhan, sekarang hamba Tuhan namanya Beni Patinasarani. Hidup betul-betul hancur kena drugs. Bapak Ibu Saudara, yang lebih mengejutkan lagi nanti akan disertai kesaksian dari seorang ibu, seorang wanita yang sekarang sudah jadi usher ladies. Saya nggak pernah menyangka kalau dia pernah mengalami pelecehan seksual usia 4 tahun. 4 tahun. Itu yang membuat dirinya sudah merasa kotor. Dan kemudian saudara, dia pergi ke waktu kuliah di Jakarta, disitulah dia hancur kena narkoba. Bapak Ibu Saudara sekalian, dunia, gaya hidup dunia sepertinya menawarkan kemerdekaan, kebebasan, kelepasan yang cepat. Tetapi Bapak Ibu Saudara, gaya hidup Kristus membawa kita seharusnya melewati salib. Memikul salibnya setiap hari. Setiap orang percaya pasti memiliki salib yang berbeda-beda. Salib buat saya bukan mikirin anak, sebab saya nggak punya anak kandung kan. Tapi salib buat saudara mungkin anak. Apalagi kalau saudara ada yang punya anaknya autis. Waduh, udah seluruh pikiran saudara anak. Tapi ada orang lain salibnya mungkin adalah pasangan hidup, suami. Apalagi yang belum kawin, aduh kapan kawin. Salibnya itu kawin, sudah kapan kawin. Sebetulnya lepaskan aja, saudara harus bilang gini, kawin enggak kawin aku happy. Itu, betul enggak sudah? Ya, saudara yang sudah menikah belum punya anak, saudara harus bilang gini, punya anak atau enggak punya happy. Bapak Ibu setiap orang punya salib yang berbeda-beda. Paulus sendiri berkata 3 kali aku berdoa minta supaya duri dalam daging ini lepas. Tapi Yesus berkata apa cukup. Kasih karuniaku cukup. Justru di tengah kelemahanmu lah kuasaku menjadi sempurna. Saya tidak tahu apa yang menjadi salib dalam hidup saudara. Minggu-minggu lalu saudara saya banyak
melayani konseling orang-orang yang sakit. Tiba-tiba di ultimatum sakit kanker. Tiba-tiba menderita sakit saudara yang tidak tahu kenapa obatnya. Tadi sudah saya berhubungan dengan seorang asir yang beberapa minggu lalu saya doakan. Saudara-saudara sekalian, dia bersyukur ketika ada dukungan dalam doa, ada pertolongan dari teman-teman rohani. Dia merasa bahwa penyakitnya, dia punya diabetes ya, ada luka besar sekali. Mengalami satu pemulihan. Dia berkata, saya tahu bahwa memang Tuhan bisa pakai obat. Tetapi saya lebih merasa bahwa dukungan doa itu yang memunculkan mujizat ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, hari-hari yang berat ini, mari kita jalani memikul salib bersama-sama. Amin saudara. Bersama Kristus, bersama dengan orang-orang percaya. Sehingga kita bisa melewati jalan salib, harus lewat, tidak bisa tidak. Sehingga di balik salib ada kemuliaan Tuhan. Janji firman Tuhan, berbahagialah mereka yang berduka, karena mereka akan menerima penghiburan. Paulus saudara sekalian mengalami penghiburan ketika berkata, aku mengakhiri pertandingan yang baik dan aku menerima mahkota kebenaran. Daud, dia menerima penghiburan saudara sekalian, dihargai, dipuji Tuhan. Menjadi seorang yang berkenan di hadapan Allah. Allah tidak lagi mengingat dosa Daud. Petrus menerima penghiburan, dia menerima bagian di dalam kemuliaan Tuhan. Coba kita baca ayat terakhir di dalam Matius pasal 19. Ayat 27 dan 28. Lalu Petrus menjawab dan berkata kepada Yesus, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Jadi apakah yang akan kami peroleh? Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila anak manusia bersemayam di tahta kemuliaannya, kamu yang telah mengikut aku akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Petrus menerima penghiburan, dia akan menerima bagian dalam kemuliaan Tuhan. Apakah ini sesuatu yang terus berhubungan dengan kekekalan, terus penghiburannya? Tidak. Tuhan juga menjanjikan berkat dan pemeliharaan Tuhan berlimpah selama hidup di dunia ini. Kita baca ayat 29. Setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat. Amin. Ini penghiburan, ini kebahagiaan yang luar biasa. Ketika kita memiliki duka cita yang benar, duka cita sudah karena dosa-dosa kita yang kemudian ditanggung oleh Kristus. Duka cita karena kita harus melewati salib, menyangkal diri, mematikan daging, itu duka cita yang benar. Dia menjanjikan penghiburan, bukan saja hidup yang kekal, hidup dalam kemuliaan, tetapi berkat yang berlimpah. Sekarang kata Tuhan, ketika engkau berani mengorbankan hidup, tenaga, waktu, hartamu bagi Tuhan, bagi sesama, dia menjanjikan akan menggantikannya 100 kali lipat. Kita masuk kepada kesimpulan saya, ada 4 kesimpulan. Yang pertama, mari kita senantiasa menyadari posisi kita di hadapan Allah. Kita debu. We are nothing without Him. Itu sebabnya mari kita senantiasa menyadari, merendahkan diri, miskin di hadapan Allah. Kita mau berani mengakui segala dosa dan kejahatan, bahkan yang tersembunyi. Akui, buka, seperti Daud dia berani mengakui. Dan yang ketiga, kita mau belajar membayar harga mengikut Yesus. Melewati salib untuk pada akhirnya kita menerima upah di bumi dan di surga. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.